di ini potong nih pasti di ini. Jadi supaya kena tidak delik aduan nih, nanti saya akan pikirkan kata-katanya gitu ya. Begini sebenarnya. Ada oknum yaitu mengatasnamakan Syekh AS bilang dia kan orang Jaitun, LS itu tidak ada di Jaitun tetapi di luar Jaitun. Nah, kalau berkata orang dalam itu orang NI 1 sampai 8 kan gitu, ada dua nih, ada 1 sampai 8, ada ini. Nah, itu dibabat habis yang 1 sampai 8 itu gitu. Nah, sepertinya kira LS itu merasa dirinya Mbak Jaitun itu NI, padahal mah dia itu ada di NI 1 sampai 8 gitu. Merasa dirinya ada itu. Nah, waktu pencarian dana gitu untuk dana itu sebenarnya bukan ke ini, itu bisa diaudit, ada datanya. Jadi ini sebenarnya sangat bagaimananya sangat kompleks gitu antara ideologi dengan ini apa dengan institusi belajar, itu sangat kompleks gitu. Jadi sebenarnya mereka itu dihantam kaum khilafah ini. Nah, ini sebagai kata, makanya dari awal inilah garda terdepan untuk memajukan Pancasila, untuk supaya Pancasila ini sakti. Maka Jaitun itu sebagai garda terdepan untuk umat Islam itu mendegradasi negara Islam, NII 1 sampai 8. Malah mereka itu tidak mau disebut NII sebenarnya, tapi berkamuflase ke NKRI. Jadi NKRI itu diganti Negara Khilafah Republik Indonesia. Tidak, dia mengatakan kalau NII itu kecil, hanya Indonesia katanya. Tapi dia menggantinya Negara Khilafah Republik Indonesia, yang notabene hari ini sudah terbukti mereka itu ingin mendirikan negara khilafah gitu. Jadi kalau kita bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka mah negara khilafah. Mereka tidak mau disebut NII loh, Pak. Ya. Hari ini. Pak. Jadi sebetulnya Ma'ruf Amin inilah yang mau mendirikan negara Islam, bukan Panji Gumilang. Jadi maling teriak maling, intinya begitu. Saya yang ngomong, bukan Pak Soehardi ya. Ini yang ngomong saya ya. Nih disclaimer, yang ngomong saya, bukan Pak Soehardi ya. Jangan nuntut Pak Soehardi, saya yang ngomong. Jadi sebetulnya NU inilah yang mau bikin negara Islam, maling teriak maling. Bukan si Panji Gumilang. Panji Gumilang menghalang-halangi, makanya dibacok sama si MUI. Kan bajingan nih MUI ini kan, bangsat ini kan. Makin jelas ini. Saya itu bukan maling teriak maling, perampok teriak maling. Rampok teriak maling ya. Tolol-tolol begini kan, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, sama tololnya ini kalau udah cerita begini nih. Mau tanya dulu, Pastor, mau tanya Pak Soehardi. Ya. Pak Soehardi, mau tanya Pak, Bapak kan tinggal jauh dari Indramayu ya. Apa benar ada di sana hotel, Pak? Hotel atau apa namanya itu? Kalau orang tua berkunjung, di mana Pak nginapnya atau bertemu dengan anaknya Pak? Apakah di apa namanya, di tempat tinggal mereka atau di hotel itu atau gimana Pak? Itu tamu al-Islah itu kan jadi supaya putus-putus Pak putus-putus Pak Ferdi. Ini itu kan namanya wisma tamu untuk memanusiakan manusia. Jadi yang namanya orang tua santri itu ada chemistry dengan Jaitun, jadi satu presiden. Nah, kalau misalnya kita capek-capek lalu disediakan tempat yang nggak enak, mohon maaf ya, yang kumuh-kumuh berpikir bagaimana. Nah, jadi Jaitun itu, Syekh Panji Gumilang itu sudah mendesain bagaimana memanusiakan manusia, menjadikan raja itu manusia itu lebih mulia gitu. Makanya ada wisma tamu. Dan satu lagi, supaya tidak mengganggu aktivitas anak, jadi antara wisma tamu dengan pembelajaran itu jauh. Jadi setelahnya anak sekolah, anak belajar
dan nanti Wisma tamu gitu menghadap saya. Jadi saya pribadi tidak mengganggu mereka, mereka ganggu gitu. Jadi Wisma tamu itu salah satu poin penting juga nih untuk yang lainnya. Jadi memanusiakan manusia itu gitu. Caranya bagaimana? Siap. Bukan hotel tetapi seperti hotel. Kerasan betul. Oh iya iya. Orang itu dari wajahnya, kalau wajahnya tidak ada teroris ya pasti kita tahu kalau wajahnya santun. Itu juga itu poin filosofinya begitu, Santiago. Oh, jadi tidak betul itu seperti yang dituduhkan Bupati Indramayu itu sebenarnya Wisma, tapi kalau Bupati Indramayu kan bilang itu hotel ya, berarti nggak betul itu Pak ya? Bu Nina saya tahu itu. Gimana ya kalau pas minta suara dia datang ke sana kan dia juga ada tekanan politik sebenarnya. Terus lagi menjelaskan sesuatu kan Indramayu, aduh belum beres-beres tuh, bukan saya menuduh, ini dugaan, tapi ada fakta dan riset. Gimana lah, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata Indramayu gimana gitu. Saya melihat di sana Pak ya, soal apa itu namanya pemenuhan gizi dan kesehatan itu. Kalau di sana kan Al Zaitun itu bilang yang sehat, cerdas dan mandiri itu ya apa namanya itu misi apa namanya itu komitmen daripada Al Zaitun itu ya. Jadi semua siswa itu harus sehat, cerdas dan mandiri gitu, bukan beriman. Kalau di sana itu kan Pancasila yang ditekankan. Itu bagaimana Pak? Bapak pernah perhatikan nggak di sana itu masalah makanan-makanan yang organik atau yang berkimia atau berpestisida Pak? Apa pernah dengar nggak itu? Jadi Zaitun itu motonya kalau ditambah sekarang adalah sehat, cerdas, manusiawi. Gitu. Yeah. Jadi untuk asupan gizi itu kan sudah ada dokternya gitu. Ada APK itu adalah untuk kesehatan gitunya. Seperti klinik lah kalau di kita menjadi klinik untuk kesehatan semua itu ada gitu. Malah dulu waktu mendaftar anak saya itu di rongsen paru-parunya semuanya kan gitu. Jadi memang dari awal masuknya juga kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu dari hal-hal semuanya gitu. Nah nanti setelah misalnya diperlihatkan ataupun diagnosa dokter sehat itu perlu dijaga dengan asupan gizinya. Makanya ada takaran gizi kan, asupan gizi kalorinya berapa, nutrisinya berapa, protein hewaninya berapa kan gitu, terus dari nabatinya berapa, itu sudah ada dokter nutrisi makanannya, udah uji lab gitu kan. Makanya santri harus sudah menikmati sok kamu mah fokusnya belajar, apapun yang di sini kamu belajar sudah disiapkan begitu Pak Santiamar. Oke. Di sana kan ada kurang lebih 8.000 santriawan sama santriawati Pak ya. Itu kalau mereka di luar jam belajar itu apa betul mereka dipekerjakan Pak, disuruh kerja apa gitu? Saya dengar kabar begitu, apa betul itu Pak? Walaupun saya pernah ke sana ya nggak saya lihat itu, tapi ada isu-isu begitu, apa betul itu Pak? Santiamar bohong. Anak saya malah kamu sekarang lagi main ini lagi apa? Santai. Ini katanya disuruh ke ruangan komputer katanya gitu. Jadi pas waktu dia santai kayak itu ada kegiatan mau olahraga mau itu, jadi kegiatan-kegiatan itu. Kalau saya seandainya anak saya disuruh kerja udah saya cabut Pak Santiamer dari dulu gitu. Nah ini ada yang menarik nih, ini Pak, ada yang menarik nih, ada tuduhan Panji itu nggak pernah masuk pesantren, kok ujuk-ujuk jadi syekh dan bikin pesantren. Ini orang goblok juga ini orang yang saya kira nih ya. Itu alumni Gontor itu Pak, saya itu alumni Gontor. Panji, saya saja ya penista agama Islam tahu kalau si Panji Gumilang alumni Gontor itu. Alumni Gontor. Dan dia bekas kepala sekolah madrasah sanawiyah. Ya. Artinya dia sudah punya pengalaman dalam bidang pendidikan, bukan orang kemarin sore. Ini goblok juga nih Syakira nih.
Ya saya saja penista agama Islam aja ngerti. Ya, ohnya minta ampun. Nah, gimana orang Islamnya model begini semua coba. Aduh, makanya ada orang Islam kayak Panji Gumilang yang mau mencerahkan, mencerdaskan bangsa, bagaimana beragama, bertuhan dengan Pancasila. Malah dipenjara, kan kupluk ini kalian ini kan, tolol ini. Mas sebentar. Alhamdulillah Pak Paul. Gandarwa, terima kasih buat sawerannya Gandarwa, luar biasa. Bu Soni, lanjut dulu nih, kasih Bu Soni buat nanya dulu nih, Bu Soni, unjuk gigi, silakan. Iya, selamat malam semua juga Pak Suherdi. Tadinya saya menikmati dari YouTube aja, Toto jadi menarik dengar Pak Suherdi ngomong. Saya dari satu sisi ini nih Pak, yang sering sekali sangat dibahas yaitu keuangan. Rekeningnya yang luar biasa banyak. Nah, saya ikutin juga beberapa tuh yang menjelaskan dengan detail dan seperti punya data. Seperti misalnya Ibu Nelly Siregar ya, terus Ken Setiawan. Sampai secara mendetail mereka menyatakan bahwa seperti ada unsur paksaan memberikan dana tersebut sehingga begitu banyaknya dana di Al-Zaitun. Menurut Pak Suherdi ikut lebih dalam nggak Pak? Maksudnya sebetulnya apakah mereka itu nanti bisa dibantah ketika nanti sampai ke pengadilan Pak? Karena kan akan itu yang akan dikejar sepertinya. Apakah betul dana-dana tersebut ada yang sedikit penyimpangan? Nah, mereka kok punya bukti seperti kayak surat dilampirkan segala macam gitu ya. Pak Suherdi bisa kasih sedikit ini nggak Pak? Penjelasan gitu. Ini Pernah nggak terbuka Pak Sek itu dengan keuangan yang dia dapatkan itu loh Pak? Gimana Pak? ya sebenarnya gampang itu menjelaskannya. Sebab di Zaitun itu ada akuntan publik ya gitu. Jadi yang namanya basis keuangan itu tercatat rapi, ada konsultan keuangannya gitu. Malah dari perpajakan gitu kan mengundang orang-orang pajak itu ke sana untuk keuangan itu. Jadi berikan gitu kan. Lihat saja itu ada di YouTube kalau bisa dibuka bagaimana Zaitun itu mengundang dari Dinas Perpajakan untuk mengaudit keuangan gitu kan. Itu akuntan publik, manajemen terbuka malah dipublis gitu. Nah, untuk LS dia itu mohon maaf pasti ini saya di ini potong nih pasti di ini. Jadi supaya kena tidak delik aduan nih nanti saya akan pikirkan kata-katanya gitu ya. Begini sebenarnya. Ada oknum dia itu mengatasnamakan Syekh AS bilang dia kan orang Zaitun, LS itu tidak ada di Zaitun tetapi di luar Zaitun. Nah, kalau berkata orang dalam itu orang NI 1 sampai 8 kan gitu, ada dua nih, ada 1 sampai 8, ada ini. Nah, itu dibabat habis yang 1 sampai 8 itu gitu. Nah, sepertinya kira LS itu merasa dirinya Mbak Zaitun itu NI, padahal mah dia itu ada di NI 1 sampai 8 gitu. Merasa dirinya ada itu. Nah, waktu pencarian dana gitu untuk dana itu sebenarnya bukan ke ini itu bisa diaudit, ada datanya. Jadi ini sebenarnya sangat bagaimananya? Sangat sangat kompleks gitu antara ideologi dengan dengan institusi belajar itu sangat kompleks gitu. Jadi sebenarnya mereka itu dihantam kaum khilafah ini. Nah, ini makanya dari awal inilah garda terdepan untuk memajukan Pancasila, untuk supaya Pancasila ini sakti. Maka Zaitun itu sebagai garda terdepan untuk umat Islam itu mendegradasi negara Islam NII 1 sampai 8. Malah mereka itu tidak mau disebut NII sebenarnya, tapi berkamuflase ke NKRI. Jadi NKRI itu diganti Negara Khilafah Republik Indonesia. Tidak, dia mengatakan kalau NII itu kecil hanya Indonesia katanya, tapi dia menggantinya Negara Khilafah Republik Indonesia, yang notabene hari ini sudah terbukti mereka itu ingin memberikan
negara khilafah gitu. Jadi kalau kita bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi mereka mah negara khilafah. Mereka tidak mau disebut NII loh Pak. Ya. Hari ini. Jadi sebetulnya Ma'ruf Amin inilah yang mau mendirikan negara Islam, bukan Panji Gumilang. Jadi maling teriak maling, intinya begitu. Saya yang ngomong, bukan Pak Suherdi ya. Ini yang ngomong saya ya. Nih disclaimer, yang ngomong saya, bukan Pak Suherdi ya. Jangan nuntut Pak Suherdi, saya yang ngomong. Jadi sebetulnya NU inilah yang mau bikin negara Islam, maling teriak maling. Bukan si Panji Gumilang. Panji Gumilang menghalang-halangi, makanya dibacok sama si MUI. Kan bajingan nih MUI ini kan, bangsat ini kan. Makin jelas ini. Saya itu bukan maling teriak maling, perampok teriak maling. Rampok teriak maling ya. Ya, tapi intinya pokoknya itulah. Ini makin jelas nih, bener nih ya. Jadi si Panji Gumilang bersih-bersih karena dia ditugasi sama B.J. Habibie untuk bersih-bersih. Karena Zaitun ini kan yang mendirikan kan, ini kan pesanan dari PIN sebenarnya kan. Asal usulnya, ingat gak cerita dari awal ya, sejarahnya Al Zaitun. Dibikin pesanan dari PIN untuk membersihkan, untuk jaringin siapa nih orang-orang NII di dalam. Terus B.J. Habibie yang meresmikan langsung. Masa mereka nggak survei dulu? Goblok nih presiden, berarti kan B.J. Habibie kan. Udah gitu SBY ikut nyemplung, kepala BIN Hendro Prihanto ikut nyemplung, Muldoko ikut nyemplung, Susno Diaji ikut nyemplung, ikut ngopok-ngopok di sana, Pak Soleman Ponto ikut nyemplung. Ada nggak NI? Banyak, tetapi itu lagi dijerat sama si Panji Gumilang, lagi dibersihin tadi, benteng terakhir untuk mencegah terjadinya negara Islam, negara khilafah Republik Islam. Benar. Nah kemudian karena Panji Gumilangnya terlalu keras, semuanya yang bau-bau NII dan khilafah itu dihajar semua sama Panji Gumilang. Terakhir ya, ternyata Panji Gumilang adalah benteng melawan khilafah. Bentengnya Islam yang Pancasila ini melawan khilafah. Makanya dihajar sama Ma'ruf Amin lewat Mahfud MD. Wah, bangsat semua ini mah udah ketahuan ini. Itu udah dari awal kita udah ngerti. Cuman kami ini makin jelas nih Pak Suherdi ngomong nih. Iya. Ih, ngeri loh, mainannya cantik sekali nih ya. Pak Edi sudah dengar yang ceritanya itu ada yayasan pondok pesantren, Yayasan Pesantren Indonesia yang Maijen Gautama itu yang 2020 merencanakan mengambil alih asetnya Al Zaitun. Itu pernah Pak Mahfud MD Yayasan Pendidikan Islam Indonesia. Jadi agak sedikit beda, kalau di Zaitun kan YPI, Yayasan Pesantren Indonesia. Kalau ini YPI tapi beda arti, Yayasan Pendidikan Islam gitu. Kalau di kami mah tidak ada Islamnya. Nah, itu akan walaupun kalau disingkat sama, tetapi artinya beda. Itu sudah desain dulu, sudah paham. Kami itu sudah paham akan ada yang merampok gitu. Cuma orang-orang yang kaki tangan pion-pionnya ini yang dimunculkan nih, aduh, seperti Ken Setiawan, mohon maaf ya ini dugaan. Leni Siregar, Imam Supriyanto, itu sebenarnya pion. Nanti iya, kalau mereka sudah dapat itu kenapa Ken Setiawan ikut-ikut lawan kalian, saya bingung loh. Nah nanti gini sebenarnya, kalau mereka sudah dapat, mereka dibuang sebenarnya. Ya sudah paham ke sana. Sebab apa? Jangankan ke kami gitu. Jangankan ke kita, ke mereka juga, mereka sudah berkhianat, pasti ke kami juga begitu. Suatu saat mereka akan ditendang loh Pak. Umpan aja dibikin itu. Serem kali ya. Wah, ini permainannya udah Samkok punya ini ya. Mainannya Samkok ini ya. Si Liu Bei sama si Chow Chow ini politiknya. Ya, suara komandan silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,